YEAH, YEAH. Nah, kepanjangannya yaitu Yesus engkaulah andalan hidupku. Maka tetap percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi apapun. Gimana? Sudah merasa terpanggil atau belum? Menjadi Kan Romo. katanya dulu pengen Loh. di Romo. Apa aja? Kan panggilan tuh katanya ada. Bisa jadi Romo, bisa jadi suster, bisa jadi bruder. Tapi aku Gimana? pengen jadi Romo dong. Gimana dong? Wait a minute. Tapi aku pengen Gimana? jadi Romo dong. Gimana dong? Kacau. Gimana tuh, Mo? Menurutmu bisa nggak? Gak bisa. Karena gak bisa aku makannya aku mau dong. Oh, karena Gitu. kamu yakin kalau kamu nggak bisa memenuhi panggilan itu gitu ya. Jadi kamu Iya, merasa, benar. "Ini jadi Romo." Kacau ini. Iya. Suster ada loh, suster. Parah. Enak loh, Maunya Rin, kalau Romo. terpanggil tuh, Rin. Dekat Oh, dengan udah Tuhan pernah ya, Yesus. Pak ya? Gimana nih? Kira-kira kalau yang di rumah sudah merasa memperoleh informasi dan semakin diteguhkan atau mulai mengingat kembali panggilan yang pernah ada? Gimana yang Mungkin di Seperti rumah? rasa yang pernah ada. Banyak tuh. Rasa yang pernah ada. Bentar, ini ada pesan masuk. A few moments later. Dari siapa, Mo? Siapa? Dari Monsinyur. Monsinyur kirim video. Wah, apa itu? Mari Apa itu? kita saksikan video dari Monsinyur tentang Minggu Panggilan. Jadi ini Wow. ada ekstra tambahan. Ekstranya adalah kita memperoleh kesempatan Mantap untuk sekali. didatangi Monsinyur. Artinya Monsinyur mau menyampaikan pesannya dalam acara ini. Ya. Sekarang Wah, kita iya, saksikan siap. bersama-sama. Mari kita saksikan pesan dari Monsinyur. Rekan-rekan muda yang saya cintai, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Sedang sibuk apa ini ya hari-hari ini? Saya yakin kalian semua yang masih muda ini banyak disibukkan dengan pelajaran atau kuliah online, dengan mengerjakan tugas-tugas dari kampus, dari sekolah. Betul kan ya? Nah, mari sejenak kita lepaskan kepenatan itu dan kita berbicara mengenai panggilan khusus untuk menjadi Romo, Bruder, dan Suster. Kalian semua tahu bahwa hari ini, tanggal 3 Mei 2020, merupakan hari Minggu Panggilan. Dan kita semua diingatkan bahwa Tuhan mengharapkan dari kita orang-orang muda ini untuk menanggapi panggilannya, bekerja di kebun anggurnya, dengan menjadi Romo, Bruder, dan Suster. Saya yakin banyak di antara kalian yang waktu kecil pernah mempunyai cita-cita untuk menjadi imam, atau menjadi suster, atau menjadi bruder. Betul nggak? Atau bahkan sekarang ini masih ada yang berniat ya, tetap pengen menjadi imam, bruder, dan suster. Nah, tentu saja keinginan-keinginan itu tidak muncul begitu saja dari keinginan hati kita sendiri, namun karena Allah yang memunculkan keinginan itu dalam diri kita. Itu pertanda bahwa kita sudah dipanggil oleh Tuhan sejak kita masih kecil. Karena itu, marilah kita kembali mengingat keinginan kita di masa lalu. Mungkin di saat ini, keinginan untuk menjadi imam, keinginan untuk menjadi suster atau bruder itu sudah tidak bergema lagi, tidak menggelora lagi. Tidak apa-apa, nggak apa-apa. Sekarang saatnya kita mencoba untuk menghidupkannya kembali, membangunkannya kembali, dan kita membuka hati dan budi kita untuk memahami dan mengerti. Jangan-jangan Tuhan memang memanggil kita untuk menjadi Romo, Bruder, dan Suster. Gereja kita sangat membutuhkan
hadirnya romo-romo, buder, dan suster. Di Keuskupan Agung Semarang sendiri misalnya, kita ini memiliki warga lebih dari 385.000 orang yang tersebar di 107 paroki. Tidak banyak romo yang kita miliki. Romo Projo sendiri cuma 218 orang. Banyak yang sudah tua, banyak yang sudah adiuswo dan purnakarya, banyak yang bekerja sebagai misionaris di luar Jawa, yang studi, dan juga bekerja di pastoral khusus atau kategori khusus. Sehingga kebutuhan untuk bekerja di ladang Tuhan ini semakin mendesak, semakin banyak. Karena itu, saya mengundang kalian semua orang-orang muda untuk membuka diri bagi panggilan Tuhan dengan menjadi romo, buder, maupun suster. Kalian semua yang sekarang sudah SMP, silahkan untuk mendaftarkan diri ke Seminari Menengah Mertoyudan. Untuk kalian yang sudah lulus SMA, yang sudah kuliah, atau bahkan sudah bekerja, pun juga terbuka untuk masuk ke seminari atau novisiat untuk menjadi romo atau suster dan buder. Kebun anggur Tuhan masih sangat luas dan membutuhkan banyak tenaga. Maka marilah kita mencoba untuk membuka diri menanggapi panggilan Tuhan ini. Sehingga semakin banyak orang yang akhirnya terselamatkan, semakin banyak orang yang akhirnya mengalami sukacita karena kehadiran kita. Ya, saya sekali lagi mengajak Anda semua untuk membuka diri bagi panggilan Tuhan dan berkarya baginya. Saya tunggu ya, saya tunggu ya, saya tunggu ya. Syukur-syukur kalau cowok-cowok ini mau masuk seminari, kemudian bergabung menjadi romo-romo projo atau romo-romo diocesan di Keuskupan Agung Semarang. Keuskupan Agung Semarang pun masih sangat membutuhkan romo-romo projo yang nantinya mengelola keuskupan ini, paroki-paroki dan karya-karya kategorial yang lain, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Ini semua menjadi tanggung jawab kita. Maka mari kita tanggapi panggilan Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan terlewatkan, dan semoga Tuhan membuka hati Anda semua. Dekat dalam, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Monsinyur atas pesan-pesannya. Bagaimana? Tambah yakin, tambah bergelora panggilannya. Maka ini sekarang sudah diberi pesan oleh Monsinyur secara langsung bahwa ladang pelayanan itu masih luas. Karin, Dita, kalau mau jadi suster, monggo. Kalva, kalau mau jadi bruder atau jadi imam juga boleh. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Apalagi nih yang mau ditanyakan? Mumpung romo-romonya banyak. Aku belum nanya nggak mau. Nggak apa, kamu mau tanya apa? Aku mau tanya yang itu yang tadi Romo tuh pernah nggak sih jatuh cinta? Kan maksudnya sebagai seorang laki-laki biasa pada umumnya gitu, pernah nggak sih merasakan jatuh cinta? Terus padahal kan nggak boleh pacaran, gimana menyikapi cinta itu yang di waktu yang salah? Kayak lagu. Salah, Po. Tadi. Kamu nanya tadi. Oke, udah, nggak usah ribut ya. Bentar, sekarang kita langsung saja kita dengarkan bagaimana para romo itu mengalami dan menghadapi kisah cinta atau perasaan cinta yang muncul dalam perjalanan hidup panggilannya. Mari kita dengarkan romo-romo yang mau bersharing untuk kita semua. Udah bosen gitu menjomblo. Cari pacar, nggak dapet-dapet ya. Akhirnya ya
Begitu juga di dalam hidup panggilan, kita juga akan mengalami semacam dinamika, termasuk jatuh cinta gitu ya. Ini topik yang kayaknya kerap kali menarik untuk Anda semua. Apakah Romo itu jatuh cinta? Iya. Jadi Romo itu jatuh cinta yang katanya berjuta rasanya, betul ya. Tapi kalau misalnya Frater jatuh cinta itu rasanya itu sebetulnya kalau didefinisikan tuh galau, gelisah, merana. Kenapa? Karena Frater tapi pengen jadi Romo, tapi juga jatuh cinta. Tapi sebetulnya di saat saya jatuh cinta waktu itu saya diajak untuk bersyukur, karena sebetulnya jatuh cinta adalah sarana bagi kita untuk mengenal cinta Tuhan. Kemudian dari situ kita belajar juga untuk mencintai orang lain, karena sebagai imam nanti kita melayani kan juga mencintai orang lain, memberikan diri kita dan lain sebagainya itu. Lalu dari jatuh cinta itu saya juga belajar untuk terbuka, karena untuk mengolah jatuh cinta itu kita harus terbuka dengan pembimbing rohani, dengan teman angkatan, atau bahkan dengan angkatan yang di atas atau di bawah kita. Maka sebetulnya untuk mengolah jatuh cinta kita harus mau terbuka. Jangan berjuang sendiri. Nanti kalau berjuang sendiri jadinya hanya bisa nangis, kemudian nanti putus asa, pokoknya jadi tidak baik. Ya, saya adalah manusia biasa, saya adalah seorang pria biasa, dan ketika saya melihat sosok seorang perempuan, apalagi Romo ini dekat dengan sosok seorang ibu, maka saya bisa mengatakan pengalaman jatuh cinta adalah pengalaman yang sangat normal. Bahkan kalau bisa dikatakan sebenarnya tidak normal ya kalau kita tidak punya pengalaman jatuh cinta. Apakah ada di sini para sahabat yang belum merasakan jatuh cinta? Mohon dipikirkan ya. Kira-kira apa yang bisa Anda lakukan? Masa belum punya pengalaman jatuh cinta? Tetapi Romo ingin sekedar sharing kecil dan sederhana pengalaman jatuh cinta pada saat sebenarnya Romo itu pernah jatuh cinta, bisa dikatakan dengan beberapa sosok bukan maksudnya banyak, bukan. Tetapi memang ada beberapa orang yang buat saya kok menarik gitu. Nah, apakah ini pengalaman yang buat saya meneguhkan dalam perjalanan menjadi seorang imam? Bagi saya betul, ini malah menjadi pengalaman yang sangat meneguhkan saya. Ketika saya boleh mengambil bagian, boleh memiliki perasaan jatuh cinta kepada perempuan seperti itu. Kalau misalnya saya boleh ceritakan pengalaman saya jatuh cinta itu, mungkin bisa dikatakan Romo ini cukup sering kali ya. Sering itu apa ya? Bisa dikatakan mungkin pada saat SMP dan juga SMA saya pernah mengalami perasaan jatuh cinta. Tetapi bagaimana saya menyikapi rasa itu? Saya menyadari dengan betul bahwa ketika saya boleh berkenalan dan dekat dengan teman-teman perempuan ataupun juga dengan orang yang saya sukai, saya merasakan bahwa ada sesuatu yang membuat saya malah justru mereka mendukung saya untuk tetap menjadi seorang imam begitu. Ketika misalnya saya dekat dengan rekan-rekan atau teman-teman perempuan gitu ya, apalagi yang pernah saya sukai, dia mengatakan seperti ini kepada saya. Jalan panggilanmu untuk menjadi seorang imam tetap saya dukung. Walaupun mungkin kita saling suka satu sama lain, tetapi yakinlah dengan jalan panggilanmu saat ini. Oleh karena itu saya merasa bahwa oh ya, saya malah merasa diteguhkan ketika saya tetap menjalani proses di dalam menggapai ataupun menjalani proses panggilan untuk menjadi seorang imam. Sebenarnya untuk saya sih pertanyaannya bukan pernah jatuh cinta, tapi berapa kali gitu. Jatuh cinta kan nggak apa-apa, yang penting tidak untuk pacaran. Ini hukum saya. Jatuh cinta nggak apa-apa, manusiawi. Orang berarti malah medeni tuh, senangnya masuk karo wong lanang. Jatuh cinta pernah. Ya mulai dari seminari Marta itu juga pernah, lalu di Frater saat di Kendungan itu, seminari Kendungan juga pernah. Untuk garis besarnya ceritanya ya akhirnya itu hanya jatuh cinta, kan hanya masalah rasa ya, sudah diolah dengan rasa juga. Jangan lalu jatuh cinta lalu akhirnya obatnya itu pacaran. Nah itu kan beda, pacaran kan fisik. Tapi kalau jatuh cinta itu hanya masalah perasaan, maka diobati dengan perasaan. Misalnya dibuat untuk dialihkan itu ya perasaannya itu dengan perasaan, bareng-bareng kalau konco-konconya nyanyi ya, ngopi, ngobrol, mudut ya, itu hal yang menyenangkan.
garis besarnya pokoknya saya sampai sekarang sih untuk menjalin relasi memang belum pernah. Serius loh ya, nggak tahu kalau Romo Bernard, tampaknya dari muka-mukanya itu dia pernah. Tanya saja nanti ya ke Romo Bernard. Itu, lalu garis besarnya sampai sejauh ini saya termasuk disiplin taat begitu ya. Saya merasa tidak ada waktu yang salah, mungkin hanya saya saja yang salah. Jadi, jatuh cinta itu kan datangnya itu tanpa permisi, ya. Tapi itu tidak ada kesalahan di masalah waktu kan. Saya waktu itu mungkin yang terlalu permisif, ya, atau mungkin orangnya itu yang subjek-subjeknya yang saya jatuhi cinta itu yang terlalu manis. Gitu. Tapi memang jujur selera saya tinggi sih, jadi ya waktu itu ya sangat jarang itu ya. Mencikapinya ya, saya merasa tidak ada yang salah, hanya saya refleksi lalu tadi itu melakukan hal-hal yang bersifat gembira bersama dengan teman-teman. Lalu itu ya, untuk jatuh cinta sih saya merasa tidak ada pengalaman atau katakanlah hal yang membuat saya itu harus mundur proses pembinaan di seminari, nggak ada. Saya lancar, angkatan saya itu memang angkatan yang baik dan juga disiplin. Romo Bernard salah satunya. Nah, di SMA inilah terjadilah suatu hal yang ya biasalah bagi kaum muda waktu itu, pacaran waktu itu. Ya, saya pernah mengalami jatuh cinta, mengalami pacaran juga. Saya anak reguler, kemudian mantan pacar saya itu adalah anak akselerasi. Kami memang berjumpa sejak MOS, dan kami sudah kenalan, sudah saling kenal sejak MOS. Tetapi saya berani mengungkapkan perasaan cinta pacaran itu, status pacaran ya. Tetapi untuk saling mengenal dekat itu sudah sejak MOS itu. Kemudian saya memberanikan ketika saya kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA berarti dia sudah kelas 3 SMA karena dia akselerasi. Sebenarnya saya mau masuk akselerasi tapi tidak diperbolehkan oleh orang tua saya. Kemudian ya sudahlah, saya reguler, dia akselerasi, kita saling kenal, pacaran. Nah, coba tebak berapa lama saya pacaran? Status pacaran loh ya, bukan saling kenalnya loh ya. Berapa? 1 tahun? Terlalu lama. Berapa? 6 bulan? Terlalu lama juga. Cukup 7 hari alias 1 minggu statusnya. Cukup aneh ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Waktu itu ya saya menjadi rasa dan sebagainya, antar jemput ke sekolah dan sebagainya. Kemudian ya seperti layaknya orang pacaran. Kemudian nah yang membuat istilahnya tidak saling memahami lagi ya karena ada perbedaan prinsip di antara kita. Dan ketika dia putus, meminta putus, dia minta putus, akhirnya yang saya ingat sampai saat ini adalah kata-katanya, Henry, sekarang kita sendiri-sendiri aja dulu. Saya akan tetap mendukungmu jadi Romo. Saya tahu kamu pengen jadi Romo. Tetap perjuangkan itu, dan mohon apa yang menjadi keputusanku itu nanti juga tolong kamu hormati. Dan saya menerima itu semua. Ada rasa kecewa? Tentu. Ada rasa sedih? Tentu. Tetapi apa boleh buat, ini menjadi keputusan bersama untuk pisah. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana mensikapi rasa cinta di waktu yang salah? Saya kira tidak ada kata yang salah untuk cinta. Cinta itu sebuah perasaan timbul kapanpun. Dan cinta itu harus dimiliki setiap orang. Dan cinta itu ada di dalam setiap orang. Kalau ini dalam cinta dalam arti untuk pacaran dan sebagainya, saya kira ini cinta untuk saling mengenal, saling memahami. Tidak ada yang salah. Cinta itu tidak pernah salah. Tetapi cinta membawa kita dalam sebuah pemahaman. Apakah benar-benar tulus mencintai, ataukah ini cinta yang lain, seperti itu. Saya pernah mengalami dan merasakan jatuh cinta ketika menjadi seorang kurator, tepatnya di tahun keempat.
ketika saya dan juga para relator yang lain menjalani perutusan untuk pastoral di luar, yakni mendampingi mahasiswa-mahasiswi ataupun mendampingi kategori yang lain. Dan kesempatan waktu itu saya mendampingi mahasiswa-mahasiswi di salah satu universitas. Dan bagi saya waktu itu adalah suatu kesempatan yang tidak terduga bahwa saya dekat dengan salah satu mahasiswi, karena mungkin juga kesempatan bertemu juga seminggu sekali dan juga kesempatan untuk ngobrol yang cukup banyak waktunya. Dari kedekatan itulah akhirnya muncul rasa cinta, karena merasa nyaman ngomong, karena juga merasa nyaman diperhatikan dan sebagainya. Itulah suatu pengalaman yang tidak bisa saya sangkal sebagai seorang romo, dan waktu itu juga menjadi seorang frater tingkat keempat. Yang coba saya buat waktu itu adalah saya pertama-tama mensyukuri pengalaman jatuh cinta itu, bahwa setiap orang pun juga merasakan jatuh cinta. Bahkan jatuh cinta itu pun tidak hanya untuk awam, jatuh cinta itu pun juga dialami oleh frater, suster, bruder, bahkan imam pun juga pernah mengalami jatuh cinta itu. Tinggal bagaimana mensikapinya. Waktu itu yang saya buat adalah saya mencoba untuk terbuka pada pembimbing, tidak menyimpan sendiri permasalahan itu, tapi saya coba untuk bagikan, saya coba untuk sungguh-sungguh ceritakan kepada pembimbing, sebab lewat para pembimbing lah, dan juga terkhusus lewat sahabat sebagai seorang frater pun, mereka sungguh-sungguh mendampingi saya untuk mengolah dinamika jatuh cinta itu, melihat gerak rasa jatuh cinta, mengapa saya jatuh cinta, dan yang terpenting adalah semakin menyadari siapa saya dan siapa dia. Tidak mungkin mendua, tapi haruslah sungguh-sungguh semakin diputuskan apa yang saya pilih dan apa karya Allah dalam pengalaman itu. Dan itu yang saya coba buat selama beberapa bulan, bahkan sampai 1 tahun dalam pengolahan-pengolahan bersama dengan para pembimbing. Dan mensyukuri bahwa lewat pengalaman itulah saya semakin didewasakan, bahwa jatuh cinta mengajarkan saya bahwa cinta itu tidak harus sungguh-sungguh memiliki, tapi cinta itu haruslah memberi. Cinta itu bukan untuk menghukum dalam egoisme, tetapi dalam altruisme. Dan cinta itulah yang semakin mengubarkan saya untuk sungguh-sungguh mampu melayani dengan cinta. Cinta yang altruis, bukan cinta yang egois. Terima kasih engkau mantan, sudah memberiku kesempatan menjawab panggilan di dalam Tuhan, sampai aku tak bisa. Terima kasih engkau cinta, bagaimana aku bisa lupa, kan ku bawa selalu di dalam misa, supaya kau bahagia cinta. Saya mengajak semua rekan-rekan kaum muda, khususnya para cowok nih, untuk berani menjawab panggilan Tuhan. Karena apa? Setiap suara Tuhan selalu membawa berkat untuk kita. Selalu berjuang dan jangan takut menjawab panggilannya. Tuhan berkati. Terima kasih engkau mantan, sudah memberiku kesempatan menjawab panggilan di dalam Tuhan, sampai aku tak bisa. Terima kasih engkau cinta, bagaimana aku bisa lupa, kan ku bawa selalu di dalam doa,
supaya kau bahagia cinta. Matius 6:33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Logikanya gimana? Orang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya melalui apa? Melalui pelayanan, itu ternyata berbuah banyak hal. Banyak berkat bisa disalurkan. Adalah dari Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11. Segala sesuatunya indah pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Adalah dari Yohanes bab 3 ayat 30. Biarlah ia semakin besar dan semakin kecil. Segala sesuatunya perlu kita perbuat untuk Allah sendiri. Semoga lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, nama Allah semakin dimuliakan. Amin. Dari Mazmur 27. Deus illuminatio mea, Tuhan adalah terangku. Dia selalu menerangi hidupku, dia selalu mendampingi hidupku, dia memberikan cahaya. Dan saya berharap semoga hidup saya pun bisa menjadi cahaya bagi yang lain. Meskipun saya sadari saya tidak sempurna, tetapi semoga dengan api kecil saya, semoga tidak pernah padam, mencoba untuk memberikan terang bagi yang lain. Meskipun kita sendiri lemah. Nah, sehubungan dengan itu saya punya ayat yang menjadi kesukaan saya. Diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Ketika Tuhan mengatakan kepada Paulus, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita boleh punya kelemahan. Kita boleh punya banyak hal yang membuat kita ragu-ragu. Apa bisa ya saya jadi romo? Apa bisa ya saya jadi suster? Tetapi ingat, di atas kelemahan kita ada rahmat Tuhan. Saya sendiri punya banyak kelemahan. Saya sendiri punya banyak kekurangan, tetapi saya percaya Tuhan yang memampukan saya untuk mengalahkan kelemahan-kelemahan itu dan menghidupi komitmen saya sebagai seorang imam. Saya punya saudara yang seorang romo, tugasnya di paroki Binaram waktu itu. Karena sering melihat kehidupan imam, bahwa kayaknya menarik juga ya, lalu pengen. Tapi ketika SMP sempat tidak pengen, sampai kemudian ada teman saya itu ngajak. Dia temannya aku daftar di seminari Mertoyudan. Akhirnya saya menemani, karena saya dulu juga pikirnya pernah pengen jadi romo. Saya temani. Akhirnya teman saya tidak diterima, malah saya yang diterima. Itulah cara Tuhan bercanda dalam hidup kita. Dan lewat jatuh bangun selama bertahun-tahun di seminari, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang imam. Memutuskan untuk ditahbiskan, karena saya merasakan Tuhan sungguh mencintai saya dalam perjalanan panggilan itu. Kadang tidak mudah, kadang saya jatuh di dalam 1-2 hal, tetapi kemudian Tuhan selalu menunjukkan betapa Ia mengasihi saya, betapa Dia tidak ingin saya untuk pergi dari jalan panggilan ini. Dan tanda-tandanya itu sungguh banyak saya rasakan di dalam hidup saya. Ketika saya berdoa, ketika merenungkan betapa Tuhan mencintai saya di dalam perjalanan panggilan yang tidak mudah itu. Dari Yohanes 15 ayat 14, pada saat Yesus yang berkata kepada para rasul, kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau engkau menuruti segala perintahku. Saya menyadari dengan betul ternyata peran sahabat menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam perjalanan panggilan imamat saya, khususnya dengan orang-orang yang berjumpa dengan saya, entah itu para teman-teman perempuan ataupun teman-teman yang lainnya. Dan disinilah yang membuat saya bahwa panggilan saya bukan hanya milik saya. Panggilan saya yang diberikan Tuhan kepada saya adalah milik umat yang juga perlu saya jalani dalam sebuah pelayanan. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa pada akhirnya orang-orang di sekitar saya yang mendukung saya dan yang juga memberikan saya dukungan atas segala perjalanan panggilan ini adalah sahabat-sahabat saya. Yesus yang telah mengangkat saya menjadi sahabatnya, kini adalah tugas saya menjadi seorang imam, mengangkat rekan-rekan saya untuk menjadi sahabat di dalam perjalanan panggilan. Entah itu menjadi seorang imam, sesama rekan-rekan imam, maupun juga rekan-rekan yang lain, ataupun umat-umat yang saya layani. Maka, para sahabat, kamu adalah sahabat-sahabatku.
Ayat kitab suci yang menginspirasi yaitu dari Injil Markus bab 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ayat itu sekiranya senantiasa meneguhkan saya untuk dengan setia menjadi romo. Menjadi romo adalah jalan panggilan untuk menjadi pelayan. Dari ayat itu saya senantiasa diingatkan bahwa menjadi pelayan atau hamba itu dituntut untuk mau rendah hati, harus mau sederhana, dan kemudian harus mau mempunyai semangat loyalitas, kesetiaan kepada tuannya yang mengutusnya. Dan itulah yang coba saya usahakan selama ini. Saya ingin membangun hidup untuk setia kepada Dia yang mengutus saya. Saya ini susah ya, karena ayat kitab suci itu bagi saya semuanya berguna. Maka tidak boleh kalau dikatakan oleh Yesus, kamu itu tidak boleh mengurangi satu iota pun dari hukum Taurat. Nah ini, maka saya pun juga tidak akan pilih-pilih. Maka tapi bagi saya kalau katakanlah yang paling menginspirasi, semua menginspirasi, tapi bagi saya karena ini pertanyaan maka harus ada jawaban, saya jawab saja. Yang menginspirasi bagi saya pada mulanya adalah firman, gitu aja ya. Yohanes 1 bab 1 ayat 1. Pada mulanya ada firman. Firman itulah yang berasal dari Allah itu saja. Karena iman saya itu ada dalam Yesus yang menjadi firman, yang menjadi kekuatan saya, sabda bagi saya sendiri, sehingga hidup saya bisa punya arah dan petunjuk, gitu saja. Jadi jangan ragu, jangan takut untuk masuk seminari dan masuk sebagai Romo Projo Keuskupan Agung Semarang. Kalau Anda jatuh cinta, nikmati saja prosesnya. Karena Tuhan jangan-jangan bekerja kepada Anda. Karena ternyata semakin kita lari dari panggilan Tuhan, justru semakin kita ditangkap oleh Tuhan. Maka bersukacitalah mereka yang mau jadi imam, mau jadi suster, mau jadi bruder semua. Semoga pilihan kita semua membawa sukacita. Oke? Sekarang, marilah kita di dalam persahabatan ini saling mendukung satu sama lain dalam panggilan kita. Kita saling meneguhkan bahwa panggilan kita adalah memuliakan Allah. Karena inilah panggilan dasar manusia untuk senantiasa bersyukur atas rahmat Allah. Panggilan imamat merupakan anugerah yang istimewa yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Aku ini jadi romo, kemudian masih takut, masih ragu-ragu. Coba jawab ketakutan dan keraguan itu dalam doa, tetapi juga konsultasi dengan romo-romo di paroki, atau mungkin ada frater yang di paroki, minta saran supaya mungkin bisa mencerahkan teman-teman dan memanggil teman-teman juga akhirnya bisa mantep untuk daftar ke seminari. Silahkan kalau mau jadi romo, suster, bruder itu nggak usah takut, masuk saja. Romo Bernard bisa dikontak untuk dimintai bantuan. Nah, ini lebih beliau sebagai orang yang punya banyak pengalaman, kenalan suster-suster terutama bruder-bruder, romo-romo banyak, itu bisa menjadi bantuan untuk bagi teman-teman yang ingin jadi romo, suster atau bruder. Itu saja dari saya. Di sisi lain ya, kalau kita punya perasaan jatuh cinta atau apa, itu kan bisa disalurkan lewat kesenangan-kesenangan kita supaya tidak mempengaruhi hidup harian. Yang suka nulis ditulis perasaannya, yang suka gambar digambar, yang suka nyanyi dinyanyikan, sehingga perasaan itu tidak menjadi sesuatu yang negatif tetapi menjadi sesuatu yang berguna. Kayak Dede Kempot itu loh, patah hati aja dia bikin lagu, payu untuk duit nggak. Jadi semakin banyak dia patah hati itu semakin kaya dia ya. Kita juga perasaan-perasaan negatif itu jangan kemudian dihindari, atau perasaan itu tidak ada yang mengganggu sebenarnya, tinggal mau kita salurkan lewat media yang seperti apa. Nah kebetulan saya juga berefleksi, setiap minggu saya membuat renungan yang ada gambarnya, tidak bagus, tidak jelek, tapi kalau mau lihat ada di Instagram saya @bayuedfra.
Itu cara saya berbagi pengalaman-pengalaman saya. Maka teman-teman jangan ragu untuk memilih jalan panggilan ini. Kita bisa mengatakan saya tidak pengen, saya tidak mau, tapi kalau Tuhan menghendaki, Dia akan membukakan jalan bagimu. Di atas kelemahanmu selalu ada rahmat Tuhan. Berkah dalam. Terima kasih. Wih, keren-keren ya. Iyalah, namanya juga Romo. Kalian percaya nggak kalau cerita yang dibuat itu cerita beneran? Yo bener dong, masa Romo bohong? Iya. Berarti sesuai sama alasannya Romo Pras. Jadi Romo itu keren. Oh iya. Keren ya? Bener, Itu keren. menurut kalian semuanya keren tadi? Yang Keren. sudah keren, tampil? Keren banget. Keren. Nah, rekan-rekan muda yang masih merasa semakin bergelora panggilannya, boleh juga untuk mencoba menjadi keren. Kalva, kalau kamu bergelora, sudah cukup. Sudah merasa cukup keren ya, toh? Iya. Nah, sekarang kita kelihatannya sudah punya banyak informasi, tinggal kita mengambil keputusan untuk berani mendengarkan panggilan Tuhan. Ladang pelayanan masih sangat luas, masih sangat membutuhkan tangan-tangan dan juga tenaga para kaum muda. Maka sekali lagi saya mengajak kaum muda untuk mau bergabung, untuk mau dan berani menanggapi panggilan Tuhan. Dan sebagai akhir, ini masih ada siapa yang mau tampil? Tadi kalau nggak salah katanya Romo Randy mau nyanyi. Oke, Romo Randy akan menjadi penutup dari pertemuan kita edisi ini, edisi CBR Ekstra. Ekstra karena ekstra panjang juga. Dan banyak Romo, ada Monsinyur juga. Sekali lagi terima kasih untuk Monsinyur karena mau memberikan pesan-pesannya kepada kami kaum muda yang hendak melayani Tuhan. Begitu saja, mari kita dengarkan Romo Randy bernyanyi. Saya ingin mempersembahkan sebuah lagu, Layanilah Tuhan dengan penuh kasih, yang pernah saya ciptakan untuk kakak-kakak kelas saya yang ditabiskan sebelum saya. Enjoy, selamat hari panggilan, Tuhan memberkati. Dalam tiap denyut nadiku, ku ucap syukur tiada henti atas anugerah panggilanmu. Tak kuasa ku melangkah dalam rapuhku bila tanpa cinta kasih-Mu yang menyempurnakanku. Layanilah Tuhan, layani, untuk sesama aku melayani. Layanilah Tuhan dengan penuh kasih sampai akhir hayatku untuk pergi. Layanilah Tuhan, layani, untuk sesama aku melayani. Layanilah Tuhan dengan penuh kasih sampai akhir hayatku untuk pergi. Serahkan seluruh kemerdekaanku sebagai tanda bakti hidupku, jadi pelayan
kita akan, bukan kita nih, saya akan makan mie dulu. Ini sudah malam. Ya, makan mie itu kekasan kater-kater kalau tiap malam. Jadi sedia mie sebelum lapar datang. Dadah, makasih ya, saya mau buat mie dulu. Halo, selamat berjumpa lagi dengan kami tim CBR. Saya karena saya kaget kalian kok dada-dada. Action. Keren-keren ya. Ya. Jawabannya jawablah. Iya. Sudah nih, kita rekam. Ayo. Nggak mau. Nggak mau.